Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan saya Anissa Nur Pratiwi. Oke, kali ini ada tugas lagi dari kelas praktikum pemetaan. Nah, tugasnya itu buat penilaian UTS. Oke. UTS. Nah, UTS, ujian tengah semester. Iya, sekarang tuh udah UTS. Gak kerasa kan kalau kita tuh udah UTS. Perasaan tuh baru kemarin kuliah semester ini. Udah UTS aja. Kan berarti abis ini udah UAS. Iya, UTS aja dulu dipikir. UTS. Oke. Kali ini itu isi videonya tuh beda banget dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita harus meraktekin ya, harus meraktekin ini, ngukur itu, pakai alat ini, pakai alat itu. Tapi kali ini enggak, beda sayang, beda. Nah, pengen tahu kan bedanya tuh apa? Jadi harus ditonton videonya, ditonton banget, harus ditonton, oke? Karena aku yakin pasti akan ada ilmu buat kalian dari aku. Ya meskipun ilmunya itu gak apa ya ilmunya tuh gak pro banget, gak kayak anak pinter yang ngasih tips and trick gitu ya. Semoga lah bermanfaat meskipun sedikit. Oke, harus ditonton sampai akhir. Daripada penasaran, yuk cekidot. Meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan pada era new normal saat ini. Di sini saya membagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian, yang kedua tujuan, ketiga manfaat, dan yang terakhir hal yang perlu ditingkatkan dalam diri. Pengertian dari pemetaan adalah perencanaan atau stepping untuk mendukung kegiatan survei di lapangan dalam identifikasi permukaan tanah, ketinggian sekaligus fitur-fitur di tanah dan laut. Tujuan dari pemetaan yang pertama, menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi. Yang kedua, menentukan letak ketinggian elevasi segala sesuatu yang berbeda di atas atau di bawah suatu bidang yang berpedoman pada permukaan air laut rata-rata atau mean sea level atau yang bisa disingkat dengan MSL. Yang ketiga, menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta benda-benda yang ada di permukaan tanah tersebut. Dan yang terakhir, menentukan panjang, arah atau sudut, dan koordinat suatu titik atau posisi dari titik lain yang terdapat pada permukaan bumi dan menghitung luas daerah yang telah dibatasi suatu areal tersebut. Nah, di sini ada dua manfaat dari pemetaan. Yang pertama, untuk merangkum informasi di lapangan dapat digunakan oleh tim ahli seperti teknik sipil dan perencanaan arsitektur. Yang kedua, sebagai bahan acuan info ketinggian dan batasan area desain juga untuk kepentingan lainnya. Kemudian, hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam diri untuk kompetensi pada bidang pemetaan. Yang pertama, mengidentifikasikan karakteristik dan bekal kemampuan pada diri sendiri. Hal ini dilakukan untuk menentukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu dan perlu ditetapkan sebagai indikator keberhasilan dalam menguasai kompetensi. Yang kedua, pandai menggunakan teknologi
baru. Dalam kondisi new normal saat ini, kita harus lebih pandai dengan teknologi yang mana banyak sekali bermunculan setiap harinya untuk mempermudah dalam mengerjakan survei pemetaan. Yang ketiga, lebih aktif mencari informasi. Selalu mencari informasi yang lebih banyak dan akurat agar lebih tahu dan paham tentang kompetensi pemetaan. Jika ada sarana dan prasarana yang mendukung, bisa lebih mudah untuk langsung dipraktekkan. Yang keempat, fleksibel dalam melakukan pekerjaan. Karena tidak semua orang merasakan nyaman dan merasa produktif, ada juga yang merasa kesulitan dalam meningkatkan diri pada bidang kompetensi pemetaan. Yang kelima, manajemen waktu. Sebenarnya bukan dibutuhkan kemampuan yang khusus untuk meningkatkan kompetensi di bidang pemetaan. Apalagi pada saat era new normal saat ini, akan tetapi manajemen waktu ini sangat berperan besar dalam membantu lebih produktif. Misal kita bisa membuat jadwal harian kita untuk lebih teratur. Jadwal kita apa saja yang harus kita lakukan setiap harinya. Mungkin kita bisa menambahkan di jadwal itu jadwal istirahat dan jadwal berlibur, karena istirahat juga sangat penting di masa new normal saat ini. Dan berlibur itu bukan berarti harus ke tempat wisata. Kita bisa rehat di rumah, meluangkan waktu untuk diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan di rumah. Karena pada masa new normal saat ini, hal tersebut sangat penting untuk tetap menjaga imun tubuh kita. Yang keenam, ada daya kolaboratif. Di era new normal saat ini, kita dituntut untuk kolaboratif dalam menekuni atau meningkatkan diri akan kompetensi di bidang pemetaan, yaitu dengan cara yang sangat bervariasi. Misal, bekerja dengan tim dapat dilakukan dengan menggunakan Zoom, meeting, Google Meet, atau yang sejenisnya. Agar hasil kerja tim maksimal, disarankan untuk tetap membantu satu sama lain dan tetap berkomunikasi. Yang ketujuh, pandai dalam penggunaan gadget atau laptop. Dalam masa new normal saat ini, kita dipaksa untuk tech safe, dan kita juga membutuhkan sederet aplikasi online dan teknologi digital yang perlu dan dirancang untuk kita lebih fokus dalam meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan. Dan yang terakhir, memecahkan masalah peraturan dan kebiasaan yang baru new normal juga membawa kita terhadap masalah baru. Jadi kita harus memecahkan masalah agar di kemudian hari tidak ada masalah yang menumpuk. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, gimana videonya? Udah selesai ya ditonton? Gimana nih menurut kalian videonya kurang apa? Semoga kalian puas ya sama hasil videonya aku. Gimana? Slide PPT-nya bagus bukan? Ya jelas bagus dong. Kan serasa di awan gitu ya. Kayak
kalian tuh diajak terbang tinggi ke awan. Iya, canda sayang. Ya, gimana? Bagus kan? Semoga isinya dari slide yang aku buat itu bermanfaat ya buat kalian, dan aku juga minta maaf kalau seandainya ilmunya itu kurang. Iya, maaf ya. Maaf juga apabila di dalam slide atau dari ucapanku itu apa tuh kata-katanya tuh kurang enakan di hati. Ya, mohon maaf. Maaf ya. Jadi buat kalian yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir, yang udah mantengin di HP-nya atau di laptopnya, ngeliat Nisa nih, Nisa terus sampai habis nih nonton. Iya, aku tuh terima kasih, aku tuh like banget sama orang kayak gitu. I miss you guys. Yeah. Oke, aku makasih banget udah nonton. Jangan lupa di like, di komen ya, kalau sempet ya di subscribe gitu ya, barangkali bisa jadi YouTuber gitu. Tapi aku nggak ngarep sih, muka pas-pasan gini kok jadi YouTuber kan. Ya udah, terima kasih. Yang pasti harus di like sama di komen, di subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga kita jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, thank you. Bye.